Assalamualaikum, selamat siang, berjumpa kembali di channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan bersama-sama untuk melihat dari situasi dan kondisi dari progres pengerjaan pada siang ini di lintasan sirkuit kebanggaan kita bersama. Langsung saja kita melihat di depan kita ini merupakan bangunan medical center yang saat ini sudah terlihat nampak jelas sekali progres model bangunannya. Dan di sini masih terus dilakukan perakitan besi untuk dikerjakan di bagian pondasi dasar untuk segera terselesaikan. Di bagian atasnya ini terus dirapikan untuk progres lanjutan. Nanti atapnya kita masih belum tahu modelnya seperti apa. Kita akan terus memantau bersama-sama ya, supaya kita mengetahui dari progres capaian sampai batas mana sampai saat ini. Dan seperti biasa kita akan mengelilingi pol lintasan di kesempatan siang ini. Kita langsung saja untuk melihat situasi yang ada di sini di tikungan ke-16 menuju ke 17 tentunya di bagian sebelah kanan ya. Kita lihat dulu. Di sini untuk penanaman area rumput sudah terlihat semakin mantap. Terus berlangsung untuk progres penanaman rumput yang akan terus dilakukan sampai di belakang sana, yaitu sampai tikungan ke-14. Dan di sini kita turun sedikit karena mereka itu mendadak kamera kita ya. Jadi luar biasa sekali semangat mereka tanpa lelah. Oh, itu temannya mereka tunjukkan. Ya, jadi luar biasa sekali, mereka sangat antusias dan sangat senang sekali kita lihat ya. Kita semakin semangat untuk meliput dengan situasi seperti ini, melihat situasi para pekerja yang sangat antusias untuk mengerjakan lintasan sirkuit ini. Kita semakin yakin bahwa lintasan ini akan segera terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, jadi kita lanjutkan lagi penelusuran kita dan saat ini kita menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Di sini untuk aktivitas pengerjaannya sudah terlihat jelas di bagian sebelah kiri area pit lane. Untuk area rumput sudah terlihat terkoneksi di bagian sisi sebelah kiri. Dan di bagian sini ya, untuk penempatan di bagian gardu PLN bisa kita lihat di sini pengerjaan untuk perakitan besi atau perakitan untuk kolom atas sudah terselesaikan, tinggal dilakukan untuk pengecoran saja. Seperti di depan ini juga area tower risk control, pemasangan tembok bisa terlihat jelas ya, di sana sudah dilakukan di bagian bawah. Maka akan dilakukan lanjutan nanti untuk penaruhan kaca di bagian sisi kolom untuk tembok sendiri sampai ke lantai kedua. Kita beralih ke bagian kerangka atapnya. Di atas ini masih terus dirakit. Pada siang hari ini sudah menunjukkan jam 12.30. Sebentar lagi memang akan jam istirahat ya, tetapi mereka masih terus melakukan progres perakitan untuk kerangka di bagian atas tower risk control ini. Mereka memang sudah diuji itu ya, sudah lulus sensor semuanya, sudah tenaga ahli yang profesional tentunya untuk melakukan pekerjaan di bagian ketinggian. Dan kita bisa melihat lebih dekat sedikit untuk progres yang ada di sini atau model dari atap yang akan dikerjakan. Ya, modelnya seperti yang kita lihat di sini ya, yaitu perpaduan antara arsitektur dari tradisi Lombok dengan campuran modern, tentunya gaya modern, luar biasa sekali. Dan di belakang ini masih terus dikerjakan untuk perakitan besi, begitu juga untuk pengecoran di bagian lantai sudah mendapatkan hasil yang cukup luas di sini, di mana di area pedok maupun area belakang tower risk control ini terus dilakukan pengecoran untuk lantainya. Untuk penempatan di bagian fasilitas lainnya nanti seperti parkir dan lain-lainnya tentu banyak sekali yang akan ditaruh di bagian area pedok ini. Di sini juga masih terus dilakukan pemadatan dan penghamparan, yaitu lapisan atas untuk segera dilakukan progres lanjutan di area pedok. Luar biasa sekali, sampai sore ini terus dilakukan. Bahkan tadi malam lembur, jadi ini dia hasilnya lembur tadi malam ya. Luar biasa sekali di sini, kita bisa melihat bersama-sama untuk aktivitasnya semakin menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan.
Kita semakin yakin saja dengan melihat situasi seperti ini bahwa mega project ini akan terselesaikan. Di bagian depan ini area garasi untuk pedok, saat ini pemasangan besi atau perakitan besi di sini sudah semakin meluas saja. Tinggal dilakukan progres lanjutan yaitu pengecoran di bagian penempatan garasi. Dan di depan ini merupakan trek lurus di mana untuk lapisan kedua AC binder course dicek kembali. Ini artinya akan dilakukan lapisan ketiga setelah tersambung nanti. Jadi luar biasa sekali. Dan kabar baik juga untuk hari ini, progres pengaspalan sedang berlanjut di depan sana dari tikungan ke-7 menuju tikungan ke-10. Jadi sedikit lagi akan terselesaikan untuk progres lapisan kedua yaitu AC binders yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Ya, kita lanjut untuk melihat di bagian sayap tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus, di mana di sini untuk pengerjaan di bagian bak kontrol sudah terlihat di sana perakitan besi. Ini artinya akan dilakukan pengecoran untuk tempat penyedotan air nanti secara otomatis. Apabila ada air masuk ke dalam tunnel maka akan disedot oleh mesin itu sendiri. Begitu juga untuk bagian sayap sebelah kiri yang ada di tunnel pertama, mantap sekali. Lihat di sini sudah dilakukan pembersihan untuk lumpur yang berada di situ maupun airnya sudah kering, dan saat ini memang tengah difokuskan untuk pemolesan maupun pembuatan atau penempatan lampu yang ada di dalam tunnel supaya bisa dioperasikan untuk menuju ke jalur zona tengah di lintasan sirkuit kebanggaan kita bersama ini. Kita kembali ke trek lintasan untuk melihat situasi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika, di mana saat ini kita terbang di trek lurus menuju tikungan pertama. Untuk area rumput yang berada di bagian sebelah kanan sudah terkoneksi. Dan seperti biasa untuk pengaspalan pada hari ini masih berlangsung, dan kita melihat sedikit dulu di bagian sebelah kiri yaitu penempatan AMP ya. Di sini AMP atau Aspal Mixing Plant. Jadi alat untuk reproduksi aspal panas yang dituangkan di lintasan sirkuit Mandalika dibuat di sini guys. Jadi untuk hari ini pembuatan untuk aspal AC binder course yang akan dilakukan untuk pengaspalan lanjutan. Jadi ini dia 3 alat finisher masih terus bekerja sampai siang ini untuk memproduksi aspal yang dibutuhkan untuk ditumpahkan ke lintasan sirkuit Mandalika tentunya. Jadi seperti yang kita bahas di video kita sebelumnya, 3 alat AMP ini dalam 1 jam saja seperti yang kita bahas dan kita ketahui bahwa bisa memproduksi aspal panas sebanyak 240 ton. Jadi luar biasa sekali ya, supaya kita bersama-sama mengetahui buat teman-teman yang baru bergabung. Jadi di sini alat-alat dump truck masih mengantri untuk melakukan atau untuk mendapatkan aspal yang sudah di mixing di sini untuk dibawa ke tengah zona lintasan. Jadi luar biasa sekali dengan melihat situasi dan fasilitas yang dipunyai oleh sirkuit MotoGP Mandalika. Tentunya kita siap untuk menyelesaikan mega project ini guys. Ya, kita lanjut kembali untuk melihat situasi yang ada di trek lintasan sirkuit Mandalika. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung mungkin masih ada yang belum tahu bahwa lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km dan mempunyai 17 tikungan.
Kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk melihat situasi yang ada di depan sana, dan saat ini kita sudah berada di tikungan pertama yang berbelok ke kanan menuju tikungan kedua tentunya. Di sini untuk bagian sebelah kirinya belum dilakukan lapisan AC binders atau lapisan kedua ya. Hanya sudah dilakukan di bagian track lane menuju tikungan ke-7, dan saat ini dari tikungan ke-7 menuju tikungan ke-10. Bisa terlihat jadi garis yang putih ini merupakan area curb guys, atau track limit ya. Kita akan melihat di depan ini belum dilakukan sedikit lagi pengecoran, lagi diukur di sana untuk melakukan yaitu pengecoran di bagian area curb atau track limit, dimana nanti akan dicat juga ya dengan garis-garis yang sudah mungkin kalian sudah tahu semuanya ya. Untuk MotoGP atau lintasan sirkuit MotoGP itu seperti apa modelnya. Jadi seperti ini ya, terus dilakukan progres pengerjaan di semua titik untuk dikerjakan, yaitu di bagian area curb maupun di bagian lapisan kedua dan area-area yang lainnya terus dikebut. Ya, kita lanjut lagi melusuri progres pengerjaan pada siang ini, di mana untuk track lane supaya kalian sama-sama ketahui di sini sudah dilakukan lapisan kedua ya. Di bagian run off masih belum dilakukan ini, hanya dilakukan di lapisan pertama yaitu lapisan AC base yang sudah terkoneksi sampai tikungan ke-9, dan akan dilakukan kembali untuk sambungan dari tikungan ke-5 yaitu AC binder menuju tikungan ke-9. Nantinya kita tunggu saja. Untuk saat ini pada siang ini luar biasa, semakin mantap saja, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata tentunya ya. Semakin mantap dan jos selalu saat ini di depan sana tengah berlangsung dari tadi pagi jam 8.30 sudah dimulai untuk progres pengaspalan sampai jam 12.40. Saat ini kita pantau bersama-sama, mantap sekali untuk progres dari hasil atau progres pengerjaan sampai hari ini masih berlanjut. Pemadatan terus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal oleh alat-alat berat. Kalian sudah tahu semuanya ya apa nama alat berat itu. Dan di sini terlihat untuk sambungannya luar biasa sekali. Mantap ya, terlihat sempurna. Untuk trek lintasan sudah akan terkoneksi di minggu ini, akan terselesaikan untuk lapisan kedua. Jadi tidak menutupi kemungkinan kita akan lolos untuk homologasi nanti, yaitu di akhir Juli atau di awal Agustus. Mudah-mudahan saja nanti mungkin pertengahan Agustus kita akan menyambut homologasi. Karena memang tidak menutupi kemungkinan saat ini kita masih dipengaruhi oleh virus yang melanda dunia. Jadi ya tidak menutupi kemungkinan segala hal bisa saja terjadi. Tapi untuk lintasan sirkuit MotoGP Mandalika terus dikerjakan tanpa lelah. Lembur setiap hari, setiap malam, tanpa ada istirahat untuk para pekerja ya. Masih terus melakukan progres lanjutan untuk menuntaskan dari mega project sirkuit MotoGP Mandalika supaya kita bisa mengadakan balapan nanti di tahun 2021 yaitu WSBK, maupun momen yang kita tunggu-tunggu yaitu 2022 untuk MotoGP kelas dunia. Bisa terlihat jelas dari kamera kita saat ini untuk dua alat finisher sudah sampai ke tikungan ke-8 menuju ke-9 tentunya. Di sini untuk track lane lebar yang diaspal selebar 15 meter. Jadi dua alat finisher dikerahkan di sini untuk menyelesaikan dari progres penghamparan untuk lapisan aspal yaitu AC binders yang akan dilanjutkan sampai di depan sana. Sudah dilakukan progres prime coat ya sampai tikungan ke-10 atau menuju tikungan ke-10. Di sini alat-alat berat seperti dump truck masih terparkir di depan untuk mengantri untuk menuangkan ya dari aspal panas yang dibawa mereka itu untuk dituangkan di lintasan sirkuit Mandalika. Luar biasa sekali ya, dengan pantauan pada siang ini terlihat jelas bahwa lintasan ini akan segera terselesaikan. Jadi hari ini bisa dibilang juga pengaspalan terpanjang kalau kita bisa perhatikan dari sini ya. Dari tikungan ke-7, 8 menuju ke 9 dan 10 ini
luar biasa, cukup fantastis tentunya, diacungi jempol ya. Tidak main-main untuk mega project ini, selalu dikebut siang dan malam. Seperti biasa kita mundur untuk melihat situasi di sana. Terlihat sangat sempurna untuk lapisan kedua yang dilakukan pada siang ini sampai menuju tikungan ke-10. Dan akan dilanjutkan kembali di bagian area run off yang berada di sana. Atau mungkin besok akan dilanjutkan kembali untuk sambungan di tikungan ke-10 menuju ke-11 di depan sana. Kita tunggu saja tentunya. Di sini bisa terlihat dari tikungan ke-10 menuju ke-11 masih terus dilakukan progres untuk pengecekan maupun cutting ya. Dipotong sedikit untuk bagian sisi kiri di penempatan di run off nantinya supaya rapi dan terlihat sempurna. Jadi di semua titik tidak hanya dikerjakan di bagian pengaspalan saja, tapi progres pengerjaan di bagian pelebaran outer maupun inner terus berlangsung di lintasan sirkuit kita ini. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk menelusuri dari progres yang ada, di mana saat ini kita terbang di tikungan ke-11 menuju ke-12. Dan seperti yang kita bilang tadi, untuk pelebaran di bagian outer sendiri, yaitu pengaspalan nantinya akan dilakukan. Saat ini lagi dikerjakan penghamparan di lapisan dasarnya. Terlihat semakin jelas di tikungan ke-11 menuju ke-12 ini. Dan di sini juga untuk bagian sebelah kanan inner surface road sudah dilakukan untuk pelebaran kemarin. Ya, bisa dilihat di depan sana juga sudah dilakukan pengaspalan. Dan memang luar biasa sekali. Kita semakin optimis dengan melihat situasi sampai saat ini. Seperti yang kita lihat di sini di tikungan ke-13 untuk perbaikan di bagian drainase horizon ya, dari tikungan ke-13 menuju ke-14 sudah terselesaikan untuk hari ini. Kemarin ditinggikan sedikit dan penyiraman untuk area rumput juga masih terus berlangsung ya, secara pelan-pelan tentunya guys ya. Dengan kehati-hatian tentunya untuk mendapatkan hasil yang benar-benar mantap di bagian area rumputnya. Dan di sana untuk batas dari pembongkaran sedikit untuk drainase horizon masih terus berlangsung menuju di depan ini ya. Jadi cepat sekali progresnya karena memang tidak hanya difokuskan di satu titik ya. Dan para pekerja juga banyak sekali di lintasan sirkuit Mandalika, jadi jangan khawatir guys ya. Untuk pengerjaan di semua sisi terus dikebut. Jadi luar biasa sekali karena di sini dikerjakan oleh 3 PT sekaligus. Jadi luar biasa sekali, jangan khawatir, semuanya akan terselesaikan. Ya, di bagian sebelah kanan bisa terlihat di sana untuk penempatan area rumput. Bisa terlihat jelas dari kamera kita terus dihamparkan dan terus dilakukan progres pengerjaannya. Seperti yang kita lihat di awal video kita tadi bahwa penanaman untuk rumput terus berlangsung tanpa henti. Dan banyak sekali juga para pekerja di sini yang melakukan progres penanaman rumput. Jadi kita optimis saja ya. Kita yakin semuanya akan terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, kita sudah sampai di penerbangan awal kita. Tadi kita sudah meliputi pool lintasan, pengaspalan lagi berlangsung juga, dan progres pengerjaan di semua titik terus dikebut. Ya, mungkin sampai di sini saja kita akan bersama-sama untuk memantau dari progres yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Sudah 20 menit lebih kita terbang ya untuk melihat situasinya. Jadi inilah dia untuk kemajuan sampai saat ini di lintasan street sirkuit Mandalika, semakin mantap saja. Jadi apabila mungkin narasi saya ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Biasalah kita adalah manusia, tidak luput dari kesalahan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu juga channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir.
Jadi kita akan bersama-sama untuk memantau di sore hari nanti untuk melihat dari hasil pengerjaan yang didapatkan. Mungkin akhir kata sampai di sini saja perjumpaan kita. Saya akhiri ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.